Perkenalkan, saya Mego Rifki. Saya berasal dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah, khususnya di bidang pengendalian hama penyakit. Jadi kalau tugas saya itu namanya POPT, pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Gitu. Nah, selengkapnya nanti kita bisa berkenalan sambil belajar bersama. Kayaknya ada beberapa yang sudah pernah ketemu, sudah pernah ketemu, mungkin sudah pernah mendapatkan materinya juga. Nah, kita belajar ulang, belajar lagi, kita mereview lagi. Terus nanti kalau misalnya mau bertanya-tanya juga sangat saya perbolehkan, gitu ya. Kita pokoknya di sini belajar bareng, kita saling mengisi, gitu ya. Oke, ya, judulnya adalah urban farming dan OPT-nya. Apa sih OPT? Nah, OPT itu adalah organisme pengganggu tumbuhan atau organisme pengganggu tanaman. Jadi bisa dilihat ada hama, gulma, penyakit. Adalah sesuatu organisme yang bisa mengganggu pertumbuhan dari tanaman yang kita miliki. Dikelompokkan menjadi 3. Kalau kita lihat ini mungkin sekilas, kalau misalnya kita melihat tanamannya kita, wah ini penyakitan nih kayak gitu. Padahal penyakitnya kita nggak tahu itu penyebabnya apa. Nah, dan 3 hal ini yang bisa menyebabkan tanaman kita penyakitan gitu. Tanaman kita sakit, tumbuhnya tidak maksimal. Yang pertama adalah hama, yang kedua gulma, yang ketiga penyakit. 3 hal ini berbeda. Next. Nah, ini saya berikan contohnya secara langsung. Yang pertama hama. Hama itu saya contohkan, ini ada lalat buah. Berarti hama itu golongan hewan. Segala hewan yang kita bisa lihat secara kasat mata yang bisa mengganggu tanaman kita itu hama. Entah hewannya kecil, entah besar, itu bisa dikatakan hama. Bahkan ayam juga bisa dikatakan hama, gitu ya. Kadang-kadang kita punya tetangga, yaitu ayamnya dilepas gitu aja, kemudian kebun kita ikut terserang. Ayam juga ikut hama, ikut jadi hama. Kucing kadang-kadang, kalau kucing gimana ya? Kalau kucing malah justru bisa jadi musuh alami. Nah, kalau dia memipis itu udah beda lagi ya, karena kadang-kadang kucing itu sebetulnya tidak ingin merusak tanaman, cuman dia hanya ingin membangun wilayah teritorinya aja, kayak gitu. Jadi belum bisa dikatakan hama secara betulan, karena dia tidak benar-benar ingin merusak tanaman tersebut. Tapi kalau misalnya kotorannya itu yang kadang-kadang bikin ini ya, bikin bau, atau kalau misalnya dia mengeluarkan kotoran sembarangan kan pasti. Nah itu karena dia kotorannya masih fresh, belum terdekomposisi di alam, jadi kadang-kadang itu tidak juga bisa dijadikan salah satu golongan OPT, karena kotorannya yang fresh itu mungkin belum bisa terdekomposisi sehingga bisa merusak tanaman, gitu. Jadi merusaknya secara fisiologis, gitu. Kalau mungkin perannya kucing di alam seperti itu, kotorannya, air kencingnya dia akan merusak secara fisiologis. Jadi mungkin bisa layu, bisa apa, karena ada kotoran yang harusnya terdekomposisi terlebih dahulu agar bisa terserap sama tanaman, tapi masih fresh, sudah terkena akar, sudah terkena tanaman, sehingga bisa turut merusak juga. Begitu. Kalau hama ini kayak serangga-serangga yang betul-betul kita bisa lihat dia nempel di daun, menyerap cairannya daun kayak gitu, atau menempel di buah seperti lalat buah, kemudian dia menaruh telurnya di sana, atau
tikus saya akhir-akhir ini mendapatkan beberapa laporan tentang tikus di wilayah Gajah Mungkur dan Tugu. Itu tikus merusak. Kadang-kadang tikus merusaknya itu cuman ingin merapikan giginya aja, gigi depannya aja, ingin memperkuat giginya aja. Kadang juga untuk konsumsi. Jadi ada radius tertentu dari tikus sehingga tikus itu bisa berpotensi merusak full dan memakan tanamannya, atau hanya mencacah-cacah saja untuk mengasah giginya. Itu tikus. Kemudian gulma itu tanaman-tanaman yang tidak kita harapkan tapi tumbuh. Jadi nggak selalu tanaman-tanaman yang bermanfaat, tanaman-tanaman yang bisa kita konsumsi itu tidak bisa disebut dengan gulma gitu. Tanaman-tanaman yang misalnya kita nanam satu kebun tomat atau kebun cabai gitu. Tapi di situ ada tanaman lain yang walaupun kalau misalnya dia produktif bisa kita panen juga kayak gitu. Kayak misalnya kita nanam tomat tapi di situ tumbuh cabai. Nah, akhirnya ada persaingan antara tomat dan cabai. Persaingan mengambil nutrisi. Nah, itu juga bisa disebut gulma. Tapi spesifiknya gulma ini adalah tanaman-tanaman yang tumbuhnya itu invasif, cepat sekali, masif sekali, persebaran juga cepat. Biasanya dia berbiji kecil-kecil seperti rumput. Rumput itu bijinya juga kadang-kadang kita nggak bisa lihat kan. Punya kemampuan untuk bertahan dengan cekaman musim itu sangat tinggi. Nah itu gulma. Jadi rumputan itu kadang-kadang masih bisa dia kelihatan, tapi ketika sudah digenangi air, rumputnya hilang sendiri ya. Sebenarnya bukan hilang, lebih ke mematikan diri sementara gitu. Nah itu gulma. Yang terakhir adalah penyakit. Ini salah satu contohnya adalah virus kuning. Jadi penyakit itu golongannya dari bakteri, virus maupun jamur. Yang ketika kita lihat tanamannya itu tidak ada bekas-bekas atau tanda-tanda diserang oleh hama. Nah itu biasanya diserang oleh penyakit gitu. Jadi tanamannya kok tiba-tiba layu, tapi di situ kok nggak ada nematodanya, sudah dicek kok nggak ada kutunya kayak gitu, kok nggak ada bekas cacahan tikus, kok tidak ada bulat-bulatan belalang kayak gitu. Nah itu sudah dipastikan penyakit, bisa dari golongan bakteri, jamur, dan virus. Next. Nah ini dia, setelah ini akan saya jelaskan OPT utama yang dapat mengganggu nyawa tanaman. Nah yang pertama ini yang paling sering terjadi. Jadi saya tidak memberikan semua penyakit atau hal-halnya di sini, tapi saya menyampaikan yang paling sering terjadi, paling umum terjadi, dan kadang-kadang kita tidak bisa mengetahuinya. Yang pertama adalah layu busarium dan layu bakteri. Dua layu ini kalau saya layu kan harus tahu itu punya apa dulu, sumber masalahnya, dan dia cara menyerangnya juga berbeda. Kalau layu fusarium itu menyerangnya di bagian setelah, di antara bagian kambiumnya, di bagian luar. Jadi itu tengahnya kan masih normal, tapi sampingnya itu terkena fusarium, tidak langsung begitu mati terus nggak bisa terselamatkan gitu. Nah, lalunya pelan-pelan udah diserami tapi tetap layu kayak gitu. Nah itu layu fusarium kadang-kadang seperti itu. Kalau misalnya dicek bagian akarnya
sampai bisa ada hifa putih-putih kayak gitu seperti jamur. Nah, itu layu fusarium. Layu fusarium itu disebabkan oleh jamur fusarium. Nah, kemudian layu bakteri seperti namanya ini disebabkan oleh bakteri. Nah, seringnya terjadi layu bakteri itu dia ketika sudah disiram, sudah dirawat dengan baik, tiba-tiba layu mendadak. Tapi nanti sore bangkit lagi, terus layu lagi, besoknya layu lagi. Tapi nanti mekar lagi ya, kayak balik menjadi baik lagi ya gitu. Secara berulang-ulang kayak gitu. Nah, kemudian pada akhirnya mati. Nah, biasanya kalau dipotong bagian antara akar dan batangnya yang paling bawah, pangkal batangnya itu, kemudian dicelupkan air, nanti ada semburan-semburan putih yang keluar dari batangnya itu. Ada kayak cairan putih yang keluar dari batangnya itu menunjukkan kalau itu layu bakteri. Gitu. Ada satu lagi layu yang disebabkan oleh nematoda. Ini tidak ada contohnya di sini. Kalau nematoda, saya pernah mempraktekkan kayu itu disayat seperti mengecek layu bakteri, kemudian di bagian airnya itu keluar cacing-cacing kecil-kecil sekali. Ini memang harus jeli sekali. Kalau misalnya matanya minus, kayak saya ini harus benar-benar mengamati dalam-dalam atau menggunakan kaca pembesar agar bisa tampak itu kecil-kecil keluar. Nah, ini biasanya menyerang melon. Kalau yang nematoda, kemarin itu saya kasusnya ada di Kecamatan Ngandang. Waktu nanam melon satu kebun, kok ada beberapa tanaman yang awalnya saya identifikasi itu layu fusarium. Saya merekomendasikan diberikan fungisida dan atau trichoderma gitu. Tapi ternyata setelah beberapa hari kok nggak ada perubahan yang signifikan. Saya cek langsung, kayak saya ambil sayatan paling bawah itu, kemudian keluar putih-putih. Oh, ternyata ini nematoda. Akhirnya harus dikendalikan dengan cara yang lain. Jadi kalau misalnya mau mengendalikan harus tahu itu penyakitnya apa dulu. Kalau misalnya kita sok tahu kayak pengalaman saya itu, nah nanti ya tidak terkendali. Next. Nah, kemudian untuk layu fusarium dan layu bakteri bisa menyerang hampir ke semua tanaman hortikultura, itu hampir bisa terserang layu-layu tersebut kayak gitu. Bahkan pisang juga bisa. Oke, ini adalah layu bakteri yang bisa menyerang kalau semua tanaman hortikultura dan bisa terserang layu-layu tersebut. Dan bahkan pisang yang disebabkan oleh malaria. Ini hampir mirip kalau misalnya dilihat dari gambarnya, tapi yang satu gambar yang hampir mirip. Nah, jadi kasus-kasus ini pernah saya lihat itu adalah penyakit patah dan jempol. Sama-sama kerusakan, sama-sama kayak ada coklat-coklat gini buahnya, tapi ternyata itu bentuknya beda. Gambarnya apa? Penyakit patah ini penyebabnya adalah jamur. Nah, ini kasus-kasus penyakit patah saya lihatnya jamur. Itu biasanya ada bercak hitam, awalnya kecil, semakin berlebar itu terus ada bercak busuk, ada sawah busuk kayak gitu. Kalau dibuka itu baunya nggak enak. Dan ini kering, ya busuk tapi kering gitu kan. Kalau penyakit patah seperti itu. Nah, kalau buahnya busuk, ada sisa benyek ya, itu lalat buah. Nah, kalau dibuka, dipotek, itu ada larva di situ, ada ulat-ulatnya, ada belatung-belatung kecil gitu yang disebabkan oleh lalat buah. Jadi lalat buah itu tidak memakan buahnya, nggak cuma ada di
cabai ya, tomat bisa, terong bisa, pokoknya buah-buahan yang empuk-empuk itu sangat berpotensi untuk diteluri oleh lalat buah. Bahkan jambu juga bisa, jambu isi. Next. Selanjutnya virus kuning. Virus kuning ini disebabkan sudah pasti oleh virus. Ciri-cirinya jelas, daunnya berwarna kuning, tapi ada tambahan lagi, tidak cuma kuning, kadang-kadang ada daun yang keriting, dan bunga itu mudah rontok. Nah ini biasanya disebabkan di sekitar kebun kita ada tanaman yang berpotensi untuk membawa virus kuning. Gitu. Nah, beberapa tanaman yang berpotensi bisa terkena virus kuning adalah cabai, terong, tomat, melon, kacang panjang. Ini segala tomat atau terong itu juga bisa terserang virus kuning. Pokoknya itu di kelompok Solanaceae itu potensi terkena virus kuningnya itu juga besar. Jadi kayak apa namanya, poka yang kecil-kecil itu apa namanya? Poka ya. Poka itu juga apa punya potensi terkena virus kuning. Kadang-kadang virus kuningnya tidak terekspresi, jadi tanamannya tetap hijau nih, tapi ternyata dia ada virus kuningnya, tapi ada keriting-keritingnya gitu. Cara mendeteksi bahwa tanaman itu ada virus kuningnya, biasanya tanaman itu dihinggapi kutu kebul. Kutu kebul itu kutu-kutu yang kecil sekali di bawah daun, warnanya putih. Ya, dia sebagai vektor penyebar virus kuning. Itu kutu kebul. Jadi ketika ada tanaman-tanaman tersebut kemudian ada kutu-kutunya, itu ada potensi terkena virus kuning. Nah, kalau misalnya kacang panjang terkena virus kuning, langsung kuning dia, langsung kuning. Satu terkena, satu kebun itu terkena. Jadi itu kacang panjang itu cepat sekali, karena memang persebaran kutu kebul itu juga masif sekali. Jadi, makanya kalau misalnya ada satu tanaman yang kena virus kuning dan sudah jelas itu kena virus kuning, biasanya langsung dikarantina atau dimusnahkan sendiri. Adalah cabai, terong, tomat, melon, kacang panjang. Ini segala tomat atau terong itu juga bisa terserang virus kuning. Pokoknya itu di kelompok Solanaceae itu potensi terkena virus kuningnya itu juga besar. Jadi kayak apa namanya, poka yang kecil-kecil itu apa namanya? Poka ya. Poka itu juga apa punya potensi terkena virus kuning. Jadi, makanya kalau misalnya ada satu tanaman yang kena virus kuning dan sudah jelas itu sekali, bahkan ya kalau kita melihat biasa aja kadang-kadang nggak kelihatan. Waktu saya di Wonosari, Kecamatan Ngalian, itu pernah petani mengeluhkan bahwa terongnya itu tumbuhnya kurang maksimal, tidak ada kuning-kuningnya kayak gitu. Sudah dimusnahkan mas terongnya, tapi kok pas lagi tetap kena virus kuning lagi. Nah, terus tak amati ini di kebun ini ada apa? Ternyata ada poka. Ada poka di pinggir kebun yang itu tanamannya memang sudah besar setinggi saya, ya. Setinggi saya. Terus aliran dengan bisa melihat amati oleh petani kami kayak gitu. Ini loh Pak, ini di bawah tanaman ada itu kebunnya. Ini yang potensi membawa virus kuning. Jadi kalau ada tanaman baru, ya tetap ada resiko untuk terkena virus kuning karena ada kutu kebunnya. Gitu. Selanjutnya ada kutu daun. Ini kutu daun lebih besar daripada kutu kebun. Kutu daun itu lebih besar daripada kutu kebun.
Ini nama ilmiahnya Apicius. Apis. Biasanya warnanya tidak hanya hijau, tapi bisa hitam, bisa coklat. Nah, kalau dia menyebabkan keriting, dia menyerap cairannya daun itu dengan sangat rakus, itu kutu daun. Biasanya kalau misalnya kutu daun ini terkena di tanaman-tanaman sayur yang kecil-kecil atau hidroponik kayak gitu, itu kelihatan dari atas itu udah kayak mengkeret kayak gitu. Misal apa ya yang pernah saya tanam, pakcoy itu ketika terkena kutu daun di bawahnya itu langsung mengkeret, langsung daunnya kelihatan mengkeret kayak gitu, enggak lebar seperti biasanya. Ketika dibuka, wah ternyata kutu daunnya sudah sangat banyak. Next. Nah itu tadi beberapa hama-hama yang sering banget menyerang di tanaman-tanaman hortikultura, sayur dan buah-buahan. Itu selain tikus dan lain sebagainya, itu juga yang tadi itu yang paling sering menyerang tanaman. Nah, gimana cara mengendalikannya? Yang pertama ya amati, kemudian dimusnahkan. Kita semprot. Tapi jangan pakai air biasa ya, nggak ngefek nanti. Next, Mbak. Nah ini, kalau misalnya pengen efektif untuk melakukan apa ya, pengendalian, maka harus tahu. Makanya harus tahu banget, oh ini kena apa, ini berarti dikendalikan dengan apa. Nah, mungkin tadi yang belum saya sampaikan adalah ulat bulu, atau belalang. Karena ini jelas sekali kalau ulat bulu atau ulat yang tidak berbulu ya, pokoknya segala ulat-ulatan yang dari kupu-kupu itu dan belalang ini jelas sekali penyakitnya, jelas sekali kerusakannya. Jadi kalau misalnya ulat bulu ini biasanya makan daun itu secara rakus karena dia kan butuh untuk membangun kepompong gitu. Dia makan daun itu secara rakus sampai ke tulang-tulang daunnya. Kadang-kadang termakan juga sama ulat-ulatan. Nah kalau misalnya belalang itu nggak sampai ke tulang-tulangnya, jadi kayak membentuk bulat-bulat kayak gitu. Nah untuk cara pengendaliannya ya tadi sesuaikan sama yang menyerangnya. Kalau jamur atau bakteri, pengendalian yang paling utama saya rekomendasikan adalah menggunakan trichoderma. Ini juga kalau bisa tidak dilakukan ketika sudah terserang. Jadi trichoderma adalah sebangsa jamur yang berfungsi untuk mengendalikan jamur lainnya. Jadi jamur ini lebih dia pertumbuhannya itu invasif dan menyerang jamur-jamur lainnya. Jadi kalau misalnya ada jamur fusarium itu dikasih trichoderma, maka trichoderma ini mendominasi wilayah cakupannya si fusarium, sehingga fusarium itu tidak jadi menyerang tumbuhan. Itu jamur trichoderma. Kemudian yang lainnya menggunakan pestisida nabati, fungisida atau bakterisida. Trichoderma ini juga sebagai penyubur tanaman sehingga bisa dilakukan di proses awal-awal tanam gitu, pas pembibitan, pas penyemaian, itu sudah dicampur trichoderma dulu, medianya itu tidak apa-apa. Nah ini rekomendasi terakhir kalau misalnya serangannya sudah berat, fungisida atau bakterisida digunakan kalau misalnya serangannya sudah berat. Kalau misalnya kita sudah pakai trichoderma, kalau ternyata
di kemudian hari tanamannya tetap layu. Nah itu harus boleh menggunakan fungisida atau bakterisida. Kemudian serangan kutu-kutuan atau serangga yang jelas, termasuk ulat-ulat. Ulat itu juga termasuk serangga gitu. Ulat. Nah itu menggunakan dua jamur ini. Ini juga jamur namanya Metarhizium dan Beveria bassiana. Ini jamur ini dia menyukai serangga gitu ya. Dia kalau misalnya menempel di serangga, dia akan membuat serangga itu nafsu makannya menurun, kemudian termumifikasi. Jadi menjadi mumi. Kalau Metarhizium jadi hijau, kalau Beveria bassiana nanti jadinya putih muminya. Kadang-kadang juga ada produk-produk yang mencampur keduanya dan itu tetap efektif digunakan. Yang selanjutnya adalah pestisida nabati. Yang ketiga adalah insektisida. Nah, insektisida ini juga rekomendasi yang terakhir. Yang terakhir adalah lalat buah. Lalat buah itu dilakukan pengendalian menggunakan feromon seks. Jadi memasang perangkap lalat buah yang mengandung feromon. Jadi feromon itu untuk memikat serangga-serangga lalat-lalat buah yang jantan untuk ke situ agar tidak bisa membuahi betinanya. Kemudian yang terakhir adalah pembuatan pesma. Kalau insektisida untuk lalat buah saya belum mengetahui banyak, karena memang lalat buah itu kalau misalnya mau dikendalikan menggunakan insektisida dengan cara penyemprotan itu kurang efektif. Karena kita juga tidak tahu ya lalat buah itu dia hinggapnya saat kapan, dia aktifnya memang di pagi hari. Cuman sebanyak apa populasinya kan tidak selalu menempel di buah-buahan, ya, tidak selalu berada di pohon. Gitu. Itu untuk cara menanganinya. Jadi pokoknya kita harus tahu dulu apa penyakitnya, apa yang menyerang, apa hamanya, baru kita kendalikan sesuai dengan kebutuhannya. Next, ini mungkin kita nanti sambil lihat-lihat kebun, melihat apakah ada tanaman yang terserang hama dan penyakit ya. Kalau kali aja ada, nanti kita bisa diskusi bareng di sini. Nah ini beberapa pestisida nabati bisa dibuat dengan bahan ini, dan masih banyak lagi. Nggak cuma ini, ada tanaman widuri namanya, itu tanaman yang ada di pesisir-pesisir pantai. Sebenarnya di Semarang ini juga harusnya populasinya banyak. Saya banyak menemukannya itu di daerah tol Kali Kampung, tol yang ada di area Kendal sampai Ngalian itu, sampai di tugu bagian bawah itu, bagian pesisir itu banyak sekali namanya tanaman widuri. Bunganya warnanya ungu. Widuri daunnya lebar, itu dia berfungsi sebagai pelunak telur serangga. Jadi dia punya enzim di getah-getahnya itu, dan dia bisa melunakkan telur. Jadi telurnya nggak bisa menetas karena disemprot menggunakan tanaman tersebut. Memang agak challenge nyarinya itu. Saya nemunya juga kalau di daerah atas-atas itu ya mungkin ada, tapi tidak sebanyak di daerah pesisir. Kemudian yang ada di sini ada bawang putih juga bawang merah. Itu senyawanya ada alkaloid, flavonoid dan lain sebagainya, sulfur juga. Ini bawang putih itu bisa sebagai fungisida dan juga insektisida. Bawang putih, bahkan di produk-produk
pertanian itu yang organik kadang-kadang memasukkan kandungan bawang putih di dalamnya. Kemudian ada kunyit dan temulawak, ini masih satu keluarga yang mereka ini punya kurkumin sebagai anti jamur dan anti bakteri. Gitu. Satu keluarga sama kunyit-kunyitan. Nah, sebagai anti jamur, anti pidan dan anti bakteri. Kalau anti pidan itu membuat tanaman, membuat hama itu malas makan gitu, mogok makan gitu, akhirnya nggak jadi hidup ya, langsung aja. Terakhir itu saya melihat jurnalnya yang bikin itu orang India. Ini ekstraknya itu punya zat oviposition deterrent. Itu maksudnya mencegah pembuahan. Jadi pembuahannya dari hewan, dan dia juga bersifat repelen atau menolak. Penolak itu jadi kayak malas ke situ gitu loh. Jadi kalau misalnya diaplikasikan di tikus itu sudah jadi ke situ. Walaupun semuanya ini juga bisa menjadi repelen sebagai penolak, karena kalau misalnya ini dicampur akan mengecohkan indera yang dimiliki oleh serangga terutamanya. Next. Nah, tanaman sehat penyakit minggat ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya, dan pokoknya yang tadi masih ada nggak Mbak ya? Coba next lagi Mbak. Oh, masih ada. Nah, ini tadi sempat saya singgung tentang dekomposer, tentang tadi ada kotoran di tanaman kita, akhirnya tanaman ikut mati karena kotoran itu atau pertumbuhannya jadi berkurang. Nah, itu karena satu faktor yaitu belum terdekomposisi dengan baik. Jadi memang solusinya ketika mungkin ada kotoran yang tiba-tiba ada di situ, ya memang diambil dulu. Kalau misalnya mau dikembalikan lagi ke alam nggak apa-apa, cuman harus didekomposer dulu menggunakan fungsi atau bakteri. Nah, tadi salah satu agen yang bisa mendekomposisi bahan-bahan itu adalah trichoderma. Trichoderma itu yang paling sering digunakan. Trichoderma atau produk-produk pertanian itu ada yang namanya EM4, nah itu juga bisa mendekomposisi bahan-bahan itu agar bisa diserap oleh tumbuhan secara maksimal. Jadi kalau misalnya tidak terdekomposisi diserap sebagai racun, kalau misalnya sudah terdekomposisi akan diserap sebagai nitrat yang tidak meracuni tumbuhan, bahkan malah membuat tumbuhan menjadi lebih sehat. Begitu. Next Mbak. Tanaman olahan cabai. Awalnya kita menanam terong, tomat dan cabai itu kan dalam satu pot yang sama. Ternyata pada 3 tanaman itu menjadi tidak sehat. Setelah kami pindah terongnya itu menjadi ada perubahan yang baik. Apakah ada pengaruh 3 tanaman itu ketika disatukan? Terus yang ketiga, kupu-kupu. Jadi ada tanaman di terong kami, kupu-kupu itu satu. Jika kami semprot, jika kami agak kita jauhkan, ternyata dia menjalar ke semua terong kami dari rumah sampai ke dalam tanah. Tanahnya ketika saya buka, itu masih ke dalam. Nah, sampai sekarang tanahnya belum kami olah. Apakah tanah itu nanti bisa kita gunakan untuk menanam lagi? Karena kami melihatnya di sini kupu-kupunya masuk ke dalam. Baik, ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi komposisi pesnat tadi. Komposisinya disamain aja, misal pakai 5 butir bawang, 5 butir, terus 5 butir, misal bawang putih 5, bawang merah 5, kayak gitu, ditambah dengan kunyit atau lengkuas atau jahe juga boleh.
Nah itu seukuran bawang itu. Nah kemudian dimasukkan ke dalam botol, dicampur air, boleh ditambahkan dengan gula atau molase. Itu tambahkan 2 sendok lah cukup. Nah itu agar agak awet gitu, terus didiamkan semalaman, besok digunakan. Ya, nanti kita praktekkan, kita coba ya. Udah ada bahannya ya Mbak ya. Oke, kemudian yang kedua tentang apa lagi Bu? Oh itu tanaman disatukan, pertumbuhannya nggak maksimal. Nah itu yang dalam pot yang berbeda. Iya. Oh gitu. Apakah ada pengaruhnya kalau misalnya tiga tanaman itu kita satukan? Oh iya. Nah kadang-kadang tanaman kalau misalnya terlalu dekat kayak gitu, emang saling menularkan hamanya kayak gitu. Jadi sebetulnya kutu kebul itu lebih minat ke terong daripada ke tomat kayak gitu. Tapi ketika sudah tersit di situ semuanya, akhirnya bisa ya udah nyari sumber makanan yang lainnya kayak gitu. Nah, akhirnya memang sangat direkomendasikan, apalagi kalau misalnya di pot-pot ya, disesuaikan dengan varietasnya karena dia potensi hamanya, potensi penyakitnya sudah beda. Dan ada potensi perpindahan antara apa ya, ketika nyiram itu atau hujan itu cipratan dari tanahnya itu pindah ke pot lainnya, tanaman lainnya. Nah itu tuh bisa menularkan fungi, jamur, fusarium, bakteri juga bisa tertular melalui itu. Makanya ketika hujan pun kadang-kadang kita merekomendasikan habis hujan siram lagi ya gitu. Karena takutnya tanamannya tersebar gitu. Ada jamur-jamur yang dia awalnya dari tanah tapi bisa menyebar melalui cipratan air langsung ke daun. Ada namanya Cercospora. Terus pate itu juga sama. Dia aslinya tulang tanah. Dia menularnya lewat tanah aslinya. Tapi karena ada hujan yang lebat menyiprat ke daunnya dan tidak disiram sehingga daunnya ada bercak-bercak hitam kayak gitu. Kemudian menuju ke buahnya juga. Nah, gitu karena agar mengurangi potensi persebaran penyakit itu aja. Kemudian yang terakhir kutu kebul. Kutu kebul ada di tanah. Itu saya malah mengiranya itu kutu putih yang besar itu ya. Karena kutu kebul itu kecil-kecil sekali. Sebesar dia bisa dipegang Bu. Bisa diputusi. Berarti itu bukan kutu kebul, itu kutu putih. Emang bisa sampai ke tanah, dia bisa berada di tanah. Dan itu kalau misalnya mau menggunakan media itu lagi, kalau bisa disterilkan dulu. Kalau misalnya nyari Metarhizium dan Beveria belum bisa, itu kan tadi yang untuk serangga kan Metarhizium dan Beveria. Itu bisa pakai insektisida yang bahan aktifnya abemectin. Bahan aktifnya abemectin itu dikocorkan aja, tapi jangan langsung ditanami. Dikocorkan sekitar seminggu, kemudian diolah lagi, ditambah kompos lagi agar pengaruh pestisidanya berkurang dulu, itu baru ditanami. Okay. Buahnya yang putih. Iya, beberapa hari lah. Itu kebanyakan ya, itu akhir-akhir ya. Itu yang apa namanya?
Bentar lagi. yang seperti apa tanah atau tanah media atau kurang tanaman, dan satu lagi yang cabai itu nggak dapat coklat gitu. Dan cabai terus kemudian daunnya itu daunnya yang putih, dan ada yang warna kemudian ada yang putih dari kami tempat kemarin saya itu ada ulat dari sini, ada juga ulat, dan itu pertanyaan ada itu ya. Oke, yang pertama yang chestnut tadi gimana komposisinya? Itu dengan kalau misalnya sudah jadi semalaman itu diambil saja 1 tutup botol air mineral untuk 1 liter, 1 sampai 2 tutup. Ya, pokoknya jangan lebih banyak dari itu, karena takutnya malah tanamannya itu gosong karena kena chestnutnya. Karena chestnutnya kan sangat kompleks tadi ya. Kadang-kadang ada yang menggunakan cabai. Jadi ada POPT juga yang merumuskan pokoknya yang pedes, yang gaul, yang pahit kayak gitu, dicampur jadi satu. Nah, itu segitu saja untuk 1 liter dan disemprotkan ke tanaman. Nah, yang selanjutnya untuk terong. Terong tadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia sudah terkena virus kuning tapi dia tidak terekspresi kuningnya. Jadi harus diamati apakah ada kutu kebulnya. Kok bisa buahnya tidak maksimal. Yang kedua, medianya. Bisa jadi medianya kurang sehingga penyerapan air, penyerapan nutrisinya juga kurang. Gitu. Yang ketiga, pemupukannya bagaimana? Nah, jadi kan pemupukannya belum begitu. Biasanya yang sudah dilakukan treatmentnya itu apa aja? Oh, gitu aja. Oh gitu. Kulit bawang gambang dicampur dengan oh iya. Oh iya teh. Ya sebetulnya tanaman-tanaman yang keras kayak gitu, kulit-kulitan kayak gitu, itu tuh bisa meningkatkan kadar kalium di tanaman. Cuman kalau misalnya baru semalam kayak gitu terus diaplikasikan untuk pupuk ya, untuk pupuk kayak gitu ya kurang efektif gitu. Itu lebih baik kulit-kulitannya itu dibuat kompos sekalian, tapi dipupukkan ketika fase pembungaan. Gitu. Jadi komposnya itu enggak kayak apalagi. Nah, kalau misalnya NPK itu untuk yang sudah ditanam, nah kita masih fase-fase vegetatif belum berbunga, ya itu pakai NPK yang normal aja atau pakai pupuk kompos yang memang dari daun-daunan aja. Kemudian ketika sudah fase pembungaan, kita tingkatkan levelnya pakai pupuk kompos yang terbuat dari daun-daunan yang ada kulit-kulit buahnya atau kulit-kulit umbi. Nah, itu akan memperkaya kalium gitu, sehingga pembuahannya jadi maksimal, tidak kontak-kontak seperti itu. Silakan ada yang bertanya. Tanaman sudah terkena itu kan sangat mudah sekali berubah. Untuk cara efektif untuk mengendalikannya bagaimana? Apakah cabut langsung atau masih ada buah-buahnya itu? Dan yang kedua ketika keriting dan kuning, itu kan ketika tanamannya cabut langsung itu sulit untuk tumbuh besar. Itu bagaimana? Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, patek dan virus kuning. Nah, saya mau meluruskan kalau patek itu dari jamur aslinya, dari jamur anthracnosa. Itu dia itu tertular melalui tanah, dan kalau mau mengendalikan
yang paling bagus ya harus dicabut, atau kalau misalnya dia ada di polybag kayak gitu di karantina dari tanaman-tanaman lainnya, kemudian dikocor atau disiram dengan fungisida gitu. Nah, pengendalian paling bagus adalah pengendalian sebelum kita nanam, jadi pencegahan, jadi fungsinya pencegahan. Jadi ketika tanaman sudah kita apa ya, media sudah siap kayak gitu, itu dicampur dengan trichoderma, itu bisa menekan pertumbuhan jamur dan bakteri kan? Itu trichoderma. Nah, untuk yang selanjutnya virus kuning pada tanaman, kalau misalnya tekanannya itu masih kecil, itu pasti nggak bisa dikendalikan, pasti nggak bisa besar. Itu sudah pasti. Mau ditanam cabai, tanaman terong, kalaupun bisa besar itu ya maksimal ya nggak sebesar itu kayak itu, nggak bisa berbunga, nggak bisa berbuah, dan itu percuma. Itu mending dibuang. Kalau membuangnya emang kalau misalnya mau ribet ya dicabut, kemudian masukkan plastik atau dibakar untuk mengurangi penyebaran virus tersebut kayak gitu. Dan pencegahannya setelah melakukan itu karantina satu tanaman itu disemprot dengan insektisida, karena yang menyebarkan adalah serangga. Harus dikendalikan vektornya dulu, serangganya dulu dikendalikan menggunakan insektisida gitu. Nah, kalau mau efektif juga harus dari awal pengendalian menggunakan metarhizium atau Beveria bassiana. Itu disemprot rutin seminggu sekali menggunakan itu, jadi untuk menekan agar tidak tumbuh. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf, dan kepada Bapak Ibu dan Mbak semuanya, kalau saya mau tanya saya persilakan. Nah, diamati melalui bagian bawah daun. Paling kayaknya potensi terkena penyakit ya. Kalau ini kan udah jelas ya. Sudah jelas ini makan ulat ini. Nah, ini kan udah jelas. Nah, kalau misalnya kok tanamannya mengkerut kayak gitu. Kalau di istilahnya itu kelengkeng tumbuh, tapi tidak bisa terus belum waktunya makan sudah pada rontok itu kenapa? Padahal banyak loh Pak. Ditambah kalsium coba. Tambah kalsium ya. Pakai telur. Daunnya padahal banyak. Biasanya kadang-kadang harus ditemak Berapa dipanaskan ya? kalau kelengkeng itu diusahakan titik tumbuhnya yang tengah ini terkena cahaya ya, jadi nanti bisa tumbuh buahnya itu maksimal. Ada enggak? Apakah ada yang menemukan asli? Nah ini loh, ini namanya apa ini? Ini bukan kutu kebul ya tapi ini termasuk. Ini apa ya? Kan kutu kebul tapi apa ya? Ini belai. Enggak. Ini jenis-jenis warna ini. Tahu ini apa? Itu tadi sebangsa warna, tidak menyeramkan kutu-kutuan. Yang kayak gini lah di sekolah kan tuh kayak gini tuh ya. Nah, yang terong. Oh, nah kalau ini bukan kutu kebul. Apa itu? Dan dia ini kutu putih ini. Itu kutu putih. Itu bentuknya kayak kapas malahan ya? Iya, ini kalau dipotek nanti merah warnanya. Jamur apa kutu? Dalam ini kutu serangga bu. Ya, dia ini mengeluarkan apa namanya? Madu, mengeluarkan cairan-cairan yang disukai sama semut. Sehingga banyak semut di sini.
karena seperti yang banyak di tanaman gimana? Jadi tipe-tipe tipe-tipenya itu kan di bawah itu banyak. Harus dikendalikan kutunya dulu. Ya, karena kutunya apa semut datang itu karena ada mati dari ini ya. Makanya yang dikendalikan adalah kutunya. Ini kadang-kadang ya kayak cuma tanaman ada biasanya ya, soalnya dia mengeluarkan sekresi yang disukai sama semua. Apanya? Ya, tapi yang di sekolah itu saya tak kecil pak, kecil loh pak. Kalau ini kan ya ini kan gede itu pak. Jadi kalau kecil tapi masih terlihat kasat mata kan Bu. Nah kalau kutu bunganya putih-putih gitu pak. nah ya kalau kutu kebul itu sekecil ini loh Bu. Iya. Nah segini. Dan dia mudah terbang kalau kutu kebul. Ya pokoknya kalau misalnya dia jenengan sudah mengetahui kayak gini, ininya kalau terkena kutu puluhan kayak gini insektisida. Jangan pakai fungisida karena nggak bakal memberikan efek gitu. Kalau ini ada nggak? Ini baru 2 kali. Ya makan. Ini cairan dari ininya dari buahnya yang masih kurang bisa menangani. Cuman ya kalau misalnya menemukan kubang-kubang seperti tadi, ya jangan dibunuh, jangan di kemana-mana kan. Nah untuk prakteknya ini kan sudah ada kunyit, saya pakai jahe juga sama bawang. Nah ini kita mau buat insektisida. Kenapa ini lebih fokus ke insektisida walaupun ini juga ada bawang-bawangannya yang fungsinya sebagai fungisida juga, ada kunyitnya juga. Nah karena ini nanti diaplikasikan dengan penyemprotan. Caranya mudah sekali. Kalau yang keluar minyaknya gitu. Ya, kenapa saya menyarankan diiris agar dia rilisnya dari tumbuhan ini lebih lambat. Jadi nggak yang langsung banyak kayak gitu. Takutnya terlalu panas ketika geprek atau di blender atau di apa namanya ditumbuk kayak gitu. Jadi harus diiris-iris aja. Kalau mau ditumbuk kayak gitu juga nggak apa-apa, nggak masalah sebetulnya. Cuman nanti dosisnya jangan terlalu banyak. Nah kalau misalnya ini diiris-iris aja, nanti menggunakan berapa ya? Harganya ya sama kulitnya. Iya, sama kulitnya. Ini enggak mau sekalian enggak mau dimasak. Kemarin ikut pagi Pak, ikut pagi. Biar rilis terus baru bisa
bisa disemprotkan lagi. Kalau mau menyemprotkan ditambah dengan sabun cair. Itu 1 sendok teh aja untuk perekat. Untuk perekat. Masukin ya. Airnya dipenuhi nggak apa-apa. Diambil cairannya aja. Nanti kulitnya dilepas. Atau mau diblender juga nggak apa-apa. Aplikasi aja ya. Aplikasi aja. Itu aja. Mengandung gas. Nah, solusinya ini mendingan kalau misalnya punya peniti ini lubangi satu aja, jangan besar-besar satu lubang, atau misalnya lubangnya kebesaran ya disepel dengan kapas. Jadi tetap ada udara yang keluar masuk dan tidak meledak, karena ini berpotensi untuk meledak karena ada ini bukan bawang sebenarnya, jahe sama kunyitnya ini yang punya kalium tinggi. Jebol. Di daerah tubuh itu pernah meledak. Jadi ya karena memang itu lebih besar sih 1 galon. 1 galon itu sudah ada telurnya, ada telur bebek, ada aneka, ada kunyit, ada lengkuas juga. Itu kan kalinya tinggi sekali. Terus ditambah taro itu Oh, ubi. kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya, tapi nggak ada nomor telepon saya ya. Iya. Ya, kalau misalnya mau mencatat nomor telepon saya, nol 8222 08222 6650 6650 08 222 6650 313. 313. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa melalui WhatsApp saya, silahkan macam saja nggak apa-apa.